atau listening. Menyimak atau listening yaitu proses aktif mendengarkan dengan sengaja dan penuh perhatian terhadap pembicara atau sumber suara lainnya untuk mengetahui pesan yang disampaikan. Kegiatan ini memerlukan keterampilan seperti memahami, menginterpretasikan, dan merespon informasi yang didengar. Adapun jenis-jenis dari menyimak yaitu 1. Menyimak empati. Menyimak empati yaitu menyimak dengan penuh perasaan dan empati terhadap pembicara serta mencoba memahami perasaan dan perspektif mereka. 2. Menyimak aktif. Menyimak aktif yaitu melibatkan diri dalam percakapan atau diskusi dengan merespon, bertanya, atau memberikan umpan balik selama proses mendengarkan. 3. Menyimak global. Menyimak global yaitu mendengarkan untuk menangkap gambaran besar atau pesan utama tanpa terlalu fokus pada detail-detail kecil. 4. Menyimak selektif. Menyimak selektif yaitu hanya memilih mendengarkan informasi yang dianggap penting atau relevan sambil mengabaikan yang lainnya. Contoh dari menyimak yaitu saat Anda mendengarkan pidato seorang pemimpin, Anda harus dapat menyimak dengan baik agar dapat memahami pesan yang ingin disampaikan dan merasakan nuansa emosionalnya. Yang kedua yaitu berbicara. Berbicara atau dalam bahasa Inggris disebut dengan speaking, merupakan kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan pemikiran, ide, perasaan, ataupun informasi kepada orang lain. Ini merupakan salah satu komunikasi verbal yang sangat penting dalam berinteraksi sehari-hari dan juga dapat digunakan dalam berbagai bahasa ataupun cara sesuai dengan konteks dan tujuannya. Berbicara melibatkan penggunaan kata-kata dan suara untuk berinteraksi dengan orang lain secara lisan. Macam-macam berbicara. Yang pertama yaitu berbicara formal. Biasanya dilakukan dalam situasi resmi ataupun profesional seperti pidato, presentasi, dan wawancara kerja. Yang kedua yaitu berbicara informal. Biasanya dilakukan dalam percakapan sehari-hari dengan teman, keluarga, ataupun rekan kerja. Berbicara publik. Berbicara publik melibatkan berbicara di depan audiens yang lebih besar seperti saat memberikan ceramah, seminar, atau pidato umum. 4. Berbicara interaktif terjadi dalam percakapan dua arah di mana dua atau lebih orang saling berkomunikasi seperti dalam diskusi atau obrolan. Berbicara persuasif. Berbicara persuasif bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar yang sering digunakan dalam pemasaran, politik, ataupun debat. 6. Berbicara pidato. Berbicara pidato jenis berbicara yang formal, panjang, dan struktural, seringkali digunakan untuk memberikan pesan penting untuk atau menghibur. 7. Berbicara negosiasi. Berbicara negosiasi digunakan dalam situasi perundingan di mana pihak-pihak yang berada berusaha mencapai kesepakatan. 8. Berbicara instruktif. Berbicara instruktif mengajarkan atau memberikan informasi kepada orang lain seperti dalam pengajaran atau pelatihan. 9. Berbicara spontan. Berbicara spontan adalah berbicara persiapan sebelumnya tanpa persiapan sebelumnya, misalnya dalam percakapan sehari-hari. Contoh berbicara, contohnya adalah ketika Anda berbicara dalam rapat kerja, Anda perlu berbicara dengan jelas, terstruktur, dan meyakinkan agar pesan Anda dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh rekan kerja. Pengertian membaca adalah proses menguraikan dan memahami teks tertulis atau tulisan dengan maksud untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, atau hiburan. Membaca merupakan aktivitas kunci dalam perkembangan intelektual dan pembelajaran manusia. Jenis atau macam. 1. Membaca informasional. Membaca untuk memperoleh informasi atau pengetahuan. Ini dapat mencakup membaca berita, artikel, ensiklopedia, atau buku teks. 2. Membaca instruksional. Membaca untuk memahami instruksi, paduan, atau petunjuk seperti resep masakan, paduan penggunaan, atau petunjuk perjalanan.
membaca cepat atau speed reading, membaca dengan kecepatan tinggi dengan tujuan menyerap informasi secara mungkin. Ini melibatkan teknik-teknik tertentu untuk meningkatkan kecepatan bacaan. 5. Membaca hiburan atau membaca untuk kesenangan dan hiburan. Ini melibatkan fiksi seperti novel, cerita pendek atau komik. 6. Membaca digital. Membaca teks ini lingkungan digital seperti teks web, blog atau buku elektronik. Bisa disebut dengan e-book. Sering melibatkan interaksi dengan media elektronik. 7. Membaca resensi. Membaca ulasan atau ringkasan tentang buku atau karya lain sebelum memutuskan apakah akan membacanya. Contoh, ketika Anda membaca sebelum artikel ilmiah, Anda harus memiliki kemampuan membaca yang baik untuk menggali informasi penting dan merangkum dengan benar. 4. Menulis atau writing. Menulis adalah proses komunikasi yang melibatkan penggunaan bahasa tertulis untuk mengungkapkan ide, gagasan, informasi, atau emosi. Ini melibatkan penggunaan huruf, kata, kalimat, dan paragraf yang disusun secara terstruktur mengomunikasikan pesan kepada pembaca. Menulis dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti esai, cerita pendek, surat, laporan, artikel, dan banyak lagi. Macam atau jenis. 1. Menulis naratif. Jenis ini melibatkan cerita fiksi atau non-fiksi, contohnya cerpen, novel, autobiografi, dan sebagainya. 2. Menulis deskriptif. Jenis ini bertujuan untuk menggambarkan orang, tempat, objek, atau pengalaman dengan detail, misalnya deskripsi lingkungan alam, karakter, atau produk. 3. Menulis ekspositori. Ini digunakan untuk menjelaskan, menginformasikan, atau menguraikan suatu konsep. Ini melibatkan esai ekspositori, laporan penelitian, atau artikel berita. 4. Menulis argumentatif. Dalam jenis ini, penulis mencoba meyakinkan pembaca dengan argumen dan bukti kuat. 5. Menulis persuasif. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan membaca, termasuk iklan, surat lamaran kerja, atau pidato politik. 6. Menulis kreatif. Jenis menulis ini memungkinkan penulis untuk berekspresi secara artistik, termasuk puisi, cerpen, dan skenario. 7. Menulis bisnis. Ini melibatkan penulisan dalam konteks bisnis seperti proposal, proyek surat bisnis, dan materi pemasaran. Contoh, saat Anda menulis laporan penelitian, Anda perlu memiliki keterampilan menulis yang baik agar dapat menyampaikan temuan Anda dengan akurat dan mudah dipahami oleh pembaca. Kita mau kuliah di mana ya? Ya ini bingung kita mau lanjut di mana ini? Mana ya? Kalian bingung mau kuliah di mana? Gabung aja di STY Taman Siswa Banjarnegara. Ada 2 program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi akuntansi dan manajemen. STY Banjarnegara, Unggul, mandiri, humanis.